Begini tafsiranku. Kau harus pergi ke piramida di Mesir itu. Aku belum pernah mendengar tentangnya. Tapi ada seorang anak yang menunjukkannya padamu. Berarti mereka ada. Di sana, kau akan menemukan harta yang akan membuatmu kaya raya. Anak itu terkejut, sekaligus kesal. Kalau cuma begini tafsirannya, dia tidak perlu meminta bantuan perempuan tua ini. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak perlu membayar sepeser pun. Aku tidak perlu buang-buang waktu cuma untuk ini, katanya. Sudah kukatakan mimpimu sulit. Dalam hidup ini, justru hal-hal sederhanalah yang paling luar biasa. Hanya orang-orang bijak yang dapat memahaminya. Berhubung aku bukan orang bijak, aku harus belajar keterampilan lain, misalnya membaca garis tangan. Lalu bagaimana aku bisa sampai ke Mesir? Aku cuma bisa menafsirkan mimpi. Aku tidak tahu cara mewujudkannya. Karena itulah, aku mesti hidup dari pemberian anak-anak perempuanku. Bagaimana kalau aku tidak pernah sampai ke Mesir? Berarti aku tidak mendapatkan bayaran. Dan ini bukan baru pertama kalinya terjadi. Lalu perempuan itu menyuruh si anak pergi. Katanya, dia sudah terlalu banyak membuang-buang waktu untuk anak itu. Si anak merasa kecewa. Dia memutuskan tidak akan percaya lagi pada mimpi. Dia ingat, ada beberapa hal yang harus dibereskannya. Dia pergi ke pasar untuk makan. Dia menukar bukunya dengan yang lebih tebal. Dan dia menemukan bangku panjang di alun-alun untuk duduk mencicipi anggur yang baru dibelinya. Hari itu panas, dan anggur yang diminumnya terasa menyegarkan. Domba-dombanya ada di gerbang kota, di kandang milik salah seorang temannya. Anak itu kenal banyak orang di kota. Itulah daya tarik berkelana baginya. Dia selalu mendapatkan teman-teman baru, dan dia tidak perlu bersama-sama mereka sepanjang waktu. Kalau kita bergaul dengan orang yang sama setiap hari, seperti yang dialaminya di seminari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu. Lalu kita ingin orang itu berubah. Jika orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang lain, maka orang-orang lain itu akan menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup. Tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup sendiri. Dia memutuskan menunggu sampai matahari agak condong di langit. Kemudian, barulah ia mengikuti domba-dombanya pulang, melintasi padang. 3 hari lagi, dia akan bersama-sama putri saudagar itu. Dia mulai membaca buku yang telah dibelinya. Pada halaman pertama, digambarkan tentang upacara pemakaman. Nama-nama orang yang terlibat sulit sekali diucapkan. Pikirnya, kalau dia menjadi penulis, dia akan menampilkan tokoh-tokohnya satu persatu saja, sehingga pembacanya tidak perlu mengingat-ingat begitu banyak nama. Setelah bisa berkonsentrasi pada bacaannya, dia jadi lebih menyukai buku itu. Pemakaman itu diadakan pada hari bersalju, dan dia bisa ikut merasakan dinginnya cuaca. Saat dia asyik membaca, seorang lelaki tua duduk di sampingnya dan mencoba membuka percakapan. Sedang apa orang-orang itu? Tanya si lelaki tua, menunjuk orang-orang di alun-alun. Bekerja? Si anak lelaki menyahut tak acuh. Ingin memberi pesan, seolah-olah dia hendak berkonsentrasi pada bacaannya. Padahal sebenarnya dia sedang membayangkan mencukur domba-dombanya di hadapan putri saudagar itu, supaya gadis itu tahu dia sanggup mengerjakan hal-hal sulit. Sudah berkali-kali dia membayangkan kejadian itu. Setiap kali, gadis itu terkagum-kagum saat dia menjelaskan bahwa mencukur bulu domba harus dilakukan dari belakang ke depan. Dia juga berusaha mengingat-ingat beberapa kisah menarik untuk diceritakan sambil mencukur domba-domba. Sebagian besar kisah-kisah itu pernah dibacanya di buku, tapi dia akan bercerita seolah-olah semua itu pengalaman pribadinya sendiri. Gadis itu tidak bakal tahu. Lagi pula, dia tidak bisa membaca. Sementara itu, si lelaki tua masih juga berusaha mengajaknya ngobrol. Katanya dia lelah dan haus. Jadi bolehkah dia mencicip sedikit anggur anak itu? Si anak menyodorkan botolnya dan berharap lelaki tua itu tidak mengusiknya lagi. Akan tetapi, orang tua itu ingin mengobrol. Dia bertanya,
Buku apa yang sedang dibaca anak itu? Si anak tergoda untuk bertindak kasar dan pindah ke bangku lainnya. Tapi oleh ayahnya, dia diajari menghormati orang yang lebih tua. Maka ditunjukkannya bukunya pada orang tua itu. Karena dua alasan. Yang pertama, dia sendiri tidak tahu cara mengucapkan judul buku itu. Kedua, kalau orang tua itu tidak bisa membaca, barangkali dia jadi malu dan dengan sendirinya pindah ke bangku lain. Kata si orang tua sambil mengamati buku itu dari berbagai sisi, seakan-akan buku itu benda aneh. Ini buku penting, tapi sangat menjengkelkan. Kita lanjutkan esok malam.